Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik apabila kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita akan membahas ya ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ini adalah subbab dari statistika. Nah, apa sih ukuran penyebaran data itu? Nah, ukuran penyebaran data merupakan nilai ukuran yang memberikan gambaran tentang seberapa besar data menyebar dari titik pemusatannya. Seperti namanya, ukuran penyebaran data. Berarti kita di sini itu nyari tahu seberapa besarnya si penyebarannya dari suatu titik pusat datanya. Kita langsung saja nih. Ukuran penyebaran data ini memiliki 5 bagian. Yang pertama adalah jangkauan, yang kedua adalah jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Kemudian yang ketiga simpangan rata-rata, keempat ragam, yang kelima simpangan baku. Nah, di sini dalam video pembelajaran hari ini kita akan membahas 3 ini, yaitu jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil serta simpangan rata-rata. 3 ini ya yang kita akan bahas. Kita langsung saja ke jangkauan. Nah, jangkauan di sini kalian udah pada tahu ya. Jangkauan ini adalah salah satu cara dalam menentukan langkah-langkah dalam menentukan tabel distribusi frekuensi kelompok nih. Di sana kan kita harus yang pertama kali harus langkah pertama yang harus kita lakukan dalam mencari tabel menentukan tabel distribusi frekuensi kelompok yaitu nyari jangkauan. Nyari jangkauan itu gimana caranya? Yaitu jangkauan sama dengan datum terbesar dikurangi datum terkecil. Nih, kita lihat dari sini. Coba, jangkauan suatu data adalah selisih antara datum terbesar dan datum terkecil. Nah, selisihnya berarti hasil dari pengurangan datum terbesar dikurangi datum terkecil. Itu berapa? Nah, itu adalah jangkauannya. Ya, diingatkan kembali nih, nyari jangkauan teh kayak gini. Nah, ini adalah kita punya data nih, nilai ulangan matematika siswa kelas 12. Ini adalah hasil ulangannya, kita cari datum terbesarnya berapa dan datum terkecilnya berapa. Nah, di sini kita udah punya nih. Datum terbesarnya adalah 10 dan datum terkecilnya atau data terkecilnya adalah 5 di sini. Berarti mengikuti rumus ini yaitu dikurangi aja 10 dikurangi 5 berapa? 5 kan? Nah, itu adalah jangkauannya. Jadi jangkauan itu adalah datum terbesar dikurangi datum terkecil. Mudah banget ya menentukan jangkauan. Udah pernah kalian betul semua dalam menentukan jangkauan. Kemudian kita ke jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Nah, sebelum kita menghitung jangkauan interkuartil, kuartil itu nih ada 3 jenis, yaitu kuartil pertama atau kuartil paling bawah nih, memiliki nilai data paling kecil ya. Kemudian kuartil kedua adalah kuartil yang ada di tengah-tengah atau mediannya nih. Ya, kuartil kedua ini adalah median. Dan kuartil ketiga adalah kuartil atas. Nah, syarat kuartil ini, kita lihat nih, ada contohnya untuk membuat kuartil. Nyari kuartil. Nah, syarat kuartil, kita harus nyari jangkauan interkuartil adalah kuartil ketiga, nih, kuartil teratas dikurangi kuartil bawah. Jangkauan kan yang namanya juga jangkauan, berarti jangkauan itu yang dari terbesar dikurangi terkecil kayak gitu. Nah, itu jangkauannya. Tapi ini dalam interkuartil. Inter kan dalam ya. Ini dalam kuartilnya, dalam bentuk kuartil. Nah, di sini tapi ada syaratnya nih. Kelompok kelas pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini harus sama banyak dibaginya.
Coba kalian di sini lihat, kita urutkan dulu ya, udah diurutkan nih. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Kita udah diurutkan. Kita bagi rata antara keempat kelompok ini harus memiliki datum yang sama. Nah, di sini kan ada 11 ya, 11 anggota, berarti kita udah enak tuh, 22, yang ketiganya di sini adalah kuartil pertama. Karena kan kalau dibagi 4 itu 3, sekian enggak ini. Di sini kita coba nih bagi 22. Bagi 2, yang ketiganya simpan aja ini, jadikan kuartil. Kemudian yang ini dibagi 2 nih, 2, yang ketiganya kuartil kedua. Nah, sampai ini kelompok keempat itu ada 2 ya. Nah, yang di tengah ini nih, coba kalian lihat ya, ini kan 11 itu nyisa 1, kalau dibagi 2 itu 5 nyisa 1. Nah, yang di tengah-tengah, nah dibagi 5 kan, ini bagi 5 tuh, lihat dibagi 5, dibagi 2 gitu, kesininya 5. Coba mana ini, nah ini sebentar, oke. Nah, lihat ya, nih kan ini ada 11 sampai sini. Nah, kita cari mediannya. Median berarti ini ganjil ya, karena 11. Berarti kita sisakan kalau 11 berarti kesininya 5 nih. Dibagi 2 sama banyaknya ya. Nah, ini 5. Kayak gini aja ngitung, nyari kuartilnya. Nah, ini adalah titik tengahnya. Titik tengahnya ini ya, 6. Medianya berarti medianya adalah 6. Nah, dari sini kita harus bagi 2 lagi. 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 nyisa 1 tetap. Nah, berarti ini kedua. Nah, kayak gini bagi 2 lagi. Nah, nyari kuartil lebih mudah kayak gini ya. Kita cari dulu medianya, nilai tengah. Setelah kita punya nilai tengahnya berapa, nah, yang kesininya kita hitung lagi, dibagi 2 lagi, kayak gitu ya. Cari medianya juga di sini. Nah, kayak gitu nyari interkuartil. Nah, setelah itu kita punya nih kuartil pertamanya 5, kuartil keduanya 6, kuartil ketiganya 7. Nah, mencari jangkauan interkuartil, ya udah dikurangi aja 7. Nih kuartil ketiga di sini. Dikurangi 5 kuartil pertama. Jadi berapa? 2. Itu cara nyari interkuartil. Nah, kalau datanya genap, ya udah yang tengah-tengahnya dijumlahkan dibagi 2. Nah, ini juga sama. Nanti ya setelah hasilnya kita bagi, nah di sini kita bagi 2 aja. Yang di sini kita bagi 2 aja. Nah, cara mencari kuartil itu kita cari medianya dari seluruh data ini, cari medianya berapa. Nah, setelah kita dapatkan median, nah yang dibagi ini kita cari medianya juga. Di sini kita cari medianya juga berapa. Ya kayak gitu. Nah, kalau udah ketemu berarti yang di sini adalah kuartil bawah, ini kuartil tengah, dan ini kuartil atas atau kuartil paling besar. Nah, tinggal jangkauan kuartil yaitu dikurangi aja. Kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Nah, ini rumusnya ya. Nah, kita ke simpangan kuartil. Nah, kalau simpangan kuartil lebih mudah nih. Di sini simpangan kuartil adalah jangkauan semi kuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Simpangan kuartil dinotasikan dengan QD dengan rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya kayak gini. Nah, dikatakan di sini setengah dari interkuartil.
Kita punya tadi datanya kayak gini ya, interkuartilnya berapa? Jangkauan interkuartilnya 2 kan? Nah, berarti si 2 ini tinggal dibagi 2 aja. Tengah dari 2 ini adalah 1. Jadi simpangan kuartilnya adalah 1. Jadi kita harus tahu dulu jangkauan interkuartilnya berapa. Setelah punya, jadi dibagi 2 aja untuk nyari simpangan kuartil. Ya, kayak gini, dibagi 2 aja. Jadi gampang, hasil dari kuartil ini dibagi 2. Nah, itu adalah simpangan kuartil. Nah, selanjutnya kita akan membahas simpangan rata-rata, tapi di video selanjutnya ya.